Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dari kelas A angkatan 2018. Di sini saya akan membahas jurnal dengan judul Analisis Kualitas Air Minum di sekitar kampus Universitas Islam Riau. Air merupakan materi penting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Bagi manusia, kebutuhan akan air sangat mutlak karena 70% zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Kebutuhan akan air untuk keperluan sehari-hari berbeda setiap tempat dan setiap taraf kehidupan. Biasanya, semakin tinggi taraf kehidupan, semakin tinggi pula jumlah kebutuhan airnya. Menurut Apriliana dan kawan-kawan 2014. Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kegunaan air untuk air minum termasuk untuk memasak. Menurut Tomreng, RB, dan kawan-kawan 2013. Kebutuhan masyarakat akan air minum terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, tetapi tidak diiringi dengan ketersediaan air bersih. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya pencemaran sehingga tidak aman lagi untuk dijadikan sebagai bahan baku air minum, menurut Marpaung dan kawan-kawan 2013. Pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat ini sangat bervariasi. Di kota besar, dalam hal pemenuhan kebutuhan air minum, masyarakat mengkonsumsi air minum dalam kemasan atau AMDK yang dianggap lebih praktis dan lebih higienis. AMDK diproduksi oleh industri melalui proses otomatis dan disertai dengan pengujian kualitas sebelum diedarkan ke masyarakat. Tetapi beberapa tahun terakhir masyarakat menganggap bahwa AMDK semakin mahal, sehingga muncullah alternatif yang baru yaitu air minum isi ulang atau MIU yang diproduksi oleh Depot Air Minum Isi Ulang atau DMIU. Menurut Jonaidi 2004, DMIU adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas. Ditinjau dari harganya, AMIU lebih murah dibandingkan dengan AMDK. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih menggunakan AMIU dibandingkan dengan AMDK. Namun, jika dibandingkan dengan segi kualitas, masyarakat masih ragu terhadap AMIU karena belum ada kejelasan informasi tentang proses produksi dan tentang peraturan peredaran dan pengawasannya, menurut Suprihatin B. dan Ardianti 2008. Pengadaan air bersih untuk kepentingan rumah tangga seperti untuk air minum harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan peraturan internasional ataupun peraturan nasional dan setempat. Dalam hal ini, kualitas air minum di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Per/4/2010, di mana setiap komponen yang diperkenankan berada di dalamnya harus sesuai dengan persyaratan kesehatan air minum, yaitu persyaratan fisika, kimia, dan biologi, menurut Van Rivel R. dan kawan-kawan 2012. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol sampel yang bersih, peralatan gelas, cawan, oven, desikator, kertas saring Whatman nomor 1, spektrofotometer serapan atom atau AAS, spektrotokuan Nova 400, kertas saring 3934 HTM, circle 90 mm, autoclave, timbangan analitik, pipet ukur, penangas air, magnetic stirrer, alat penyaring, pompa vakum, pinset, membakar bunsen, pH meter, termometer, dan kawat mikron. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel AMIU pada 8 DMIU yang terdapat di sekitar pemukiman mahasiswa UIR, dan 2 sampel AMDK media laktosa broth, media pilihan green laktosa bal broth, Asian methylene blue agar, dan aluminium foil. Preparasi dan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan di DMIU yang terdapat di sekitar permukiman mahasiswa UIR. 2 sampel AMDK digunakan sebagai perbanding. Sampel air diletakkan dalam wadah sampel yang telah dibersihkan terlebih dahulu dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Analisis parameter fisika berupa zat padat terlalu TDS dilakukan dengan cara menimbang berat cawan kosong setelah dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam dan di desikator selama 30 menit. Kemudian menimbang berat cawan yang berisi 100 ml sampel air yang telah diuapkan menggunakan pemanas air dan desikator selama 5 meter. Analisis kimia berupa logam berat, yaitu kadium, mangan, besi, dan tembaga. Pada sampel air diukur menggunakan spektrofotometer serapan atom dengan mengukur absorbansi sampel air pada panjang gelombang tertentu. Logam kromium pada sampel air diukur dengan menggunakan spektrokuan Nova 400. Analisis parameter biologi dilakukan dengan metode Most Probable Number atau MPN yang terdiri dari 3 tahap pemeriksaan, yaitu uji penduga, uji penegasan, dan uji kelengkapan. Uji penduga dilakukan dengan mengamati pembentukan gas pada biakan media LB setelah diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Uji penegasan dilakukan dengan mengamati pembentukan gas pada biakan
PGLB setelah diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Biakan yang menghasilkan gas dicatat dan dicocokkan dengan tabel MPN untuk menentukan jumlah terdekat bakteri coliform yang terkandung di dalam sampel air. Uji kelengkapan tes dilakukan dengan mengamati pembentukan kalori hijau dan mengkilat pada biakan media MBA yang telah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Itulah hasil dari pemaparan dari jurnal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.